Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Bapak akan mengajar kalian dengan materi indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mohon maaf karena tidak bisa masuk pada kelas pagi hari ini dikarenakan Bapak sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islamid dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bapak akan menayangkan sebuah video, mohon diperhatikan ya semuanya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah peserta didik terbiasa bersedekah. Yang kedua, peduli dan rela berbagi kepada sesama. Ketiga, menjelaskan ketentuan bersedekah, hibah, dan hadiah. Dan yang keempat adalah dapat mempraktikkan tata cara bersedekah, hibah, dan hadiah dengan benar. Kita lanjut kepada A. Ketentuan sedekah. Pengertian sedekah. Di sini kalian udah pada tahu apa itu sedekah? Ya, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa paksaan dan tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Pemberian sedekah hendaknya dilandasi rasa ikhlas karena Allah semata. Jangan sampai karena rasa riya atau pamrih. Janganlah menyebut-nyebut pemberian tersebut lebih-lebih dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang yang menerimanya. Karena hal tersebut dapat menghapus pahala dari sedekah. Yang kedua, hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ada seseorang yang miskin datang kepada kita dan beliau belum makan selama 3 hari. Apabila kita tidak memberinya sedekah, maka itu akan membahayakan nyawa beliau. Jadi kita harus memberi orang tersebut karena keadaan orang tersebut sangat memprihatinkan. Sedekah juga bisa menjadi haram. Apa kalian sudah tahu anak-anak? Ya, sedekah bisa menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa hudahum walakinnallaha yahdi man yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum
wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum wa tudlamun. Surat Al-Baqarah ayat 272, yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Yang ketiga, lanjut, syarat dan rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. 1. Orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta tersebut. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, akad atau ijab qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan yang terakhir adalah barang yang diberikan. Yang keempat, manfaat sedekah. Sedekah memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah menghapuskan dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan silaturahim. Namun, tahukah kalian bahwa sedekah memiliki banyak manfaat lainnya? Berikut Bapak bacakan satu persatu. Yang pertama adalah manfaat sedekah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seseorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari masalah dan musibah yang menutup datangnya keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i." Hadis riwayat dari Tabrani, yang artinya sedekah menutup 70 pintu keburukan. Yang ketiga, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'u mardokum bis sodaqoti." Rawahu ad-Dilmi, yang artinya, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Al-Dailami. Yang keempat, sebagai penjaga harta dari kerusakan. Yang kelima, memadamkan murka Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Yang artinya, sedekah sir atau sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah. Hadis riwayat Bukhari. 6. Menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama orang muslim. Yang ketujuh, melunakkan hati yang keras. Yang kedelapan, sedekah bisa menambah umur, mencegah wafat su'ul khotimah, menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Shadaqatul mur'il muslimi tazidu fil umri wa tamna'u mitatasu'i wa yudhibu bihallahul fahrawal kibra." Artinya, sedekah seorang muslim dapat menambah umur dan mencegah mati dalam keadaan su'ul khotimah atau buruk, serta Allah menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan dengan sedekah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedelapan adalah menambah keberkahan harta benda. Yang kesembilan, membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kesepuluh, sebagai naungan di hari kiamat.
Apakah kalian sudah paham, anak-anakku semua? Dan untuk tugasnya adalah buatlah sebuah peta konsep dari materi yang Bapak kirimkan kepada kalian sekreatif mungkin. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan dan menyimak materi yang Bapak berikan pada hari ini. Saya kira untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini saja. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian materi pada hari ini. Jika ada salah kata atau salah tutur yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.